Oke, selamat datang di program terbarunya Jebret Media yang sekarang berkolaborasi dengan figur-figur yang ada. Udah ada Oki Rengga dan sekarang ini kayaknya akan lebih lebih seru juga karena segmentasinya berbeda. Karena ini bukan ngomongin tentang sepak bola, bukan tentang olahraganya, tapi tentang cerita-cerita dari personal yang sekarang ini ada di IP ataupun juga di konten terbarunya bagian dari Jebret Media. Sebenarnya kita udah bikin opening, tapi karena tim di control room tidak profesional, kita harus retake dan ini membuat anak-anak yang ada di sini tuh makin bete ya karena mereka datang dengan bete dan ditambah bete karena tadi kita udah mulai membuka kebetean itu tapi ternyata teman-teman tidak profesional untuk merekam ini dengan baik dari sisi audio, dari sisi gambar gitu. Padahal kita mau raker loh. Jadi ini evaluasi tambahan yang akan gue tegur untuk tim produksi. Jadi atas nama Jebret Media gue minta maaf kepada kalian karena kita harus mengulang dan gue gak akan ulang sepanjang tadi. Poinnya adalah ini SAS atau Santai Abis Siaran Community. Isinya teman-teman presenter sports yang sebenarnya juga punya program-program lain yang mungkin dengan program ini akhirnya teman-teman yang lain jadi tahu bahwa oh ternyata yang ada di SAS ini bukan cuma sports ya, dan yang hari ini hadir ini hanya sepertiganya karena sebenarnya juga masih banyak yang lain yang nanti bisa hadir di episode lain. Tapi sekarang ada Sarah Derajat yang sudah hadir. Halo Abang. Sebagai Ibu Sekjen, ada juga Alicia Evita sebagai Ibu Bendum. Terima kasih. Ya, yang akan sering nombokin ya. Dan juga ada Ibu Kartika Berliana sebagai instruktur divisi kesehatan dari ada jabatannya, coba kita tanya apa di SAS posisinya Kartika Berliana. Dia pasti nggak hafal nih. Padahal udah dikasih jujur nggak dilihat kan struktur community. Jujur bisa lo jadi apa aja, tergantung kebutuhan aja. Oh gitu. Palu gada banget ya. Iya. Presenter kan ngeles. Iya. Jadi sebenarnya dia ada. Ada semuanya ada. Udah aku kirim nyagit nih dia nih. Ini bukan gue curhat nih. Tapi emang gitu. Kita udah effort ngirim, tinggal dibaca, tinggal disuapin, nggak ada emang udah. Ya, jadi emang sekali lagi buat yang nonton di episode pertama ini kita ini lagi high tension ya. Jadi sebenarnya kita lagi gak baik-baik aja. Kali gue enggak. Sebenarnya kita lagi gak baik-baik aja karena jangan gitu dong. Hubungan kali gak baik-baik aja. Iya dong. Dari mulai buka kado kemarin kita kan gak cheerful yang tahun sebelumnya kan. Ya karena kalau tahun sebelumnya emang kebetulan pada bisa semua ya. Kalau kemarin emang enggak, mungkin pada punya kesibukan ya, masing-masing. tapi kan juga menimbulkan apa ya yang kayak ada polemik ya. Ya yang kayak gue udah sibuk nyapin kok lo nggak pada dateng sih gitu. Itu kan yang kayak gitu kan. Nggak ada yang kayak gitu. Abang aja nggak ada. Kita di sini profesional. Masing-masing udah punya expertise di bidang komunikasi, di bidang pokoknya kita di depan kamera harus selalu wise ya. Tapi poinnya sih Kabel sama Alicia tadi lo kalau lihat Sarah kan diam aja datang ya. Gue tadi udah menduga tuh karena sebelumnya dia udah bikin proposal profile buat SAS karena gue bilang buat identity lah gitu ya kan. Terus gue balas cuma pakai emoticon. Terus dia kayak udah balasnya pakai itu emoticon doang gitu. Terus gue bilang gue lagi ada syuting. Terus gue balas deh, habis gue balas akhirnya dia revisi. Nah habis revisi itu gue ada revisi lagi. Cuman gue nggak enak untuk gue tulis, tapi ternyata procrastination kalau penundaan tuh ternyata nggak bagus ya. Jadi ternyata gue sampai hari ini gue masih belum merespon apa-apa dari revisinya. Nah dia datang tadi kan diem, langsung naik, nggak kayak Sarah lah gitu. Jadi ntar kalian bisa nilai sendiri lah anggotanya SAS ya buat yang nonton. Sebenarnya sih tipikal mereka seperti apa sih? Sarah Derajat tidak seperti hari ini. Biasanya dia ceria, biasanya dia akan tapi mungkin kalau dugaan gue karena gue tidak merespon proposal revisinya, mungkin dia sebel sama gue. Padahal zodiaknya sama ya. Iya, kita zodiaknya sama di bulan-bulan Juni Juli. Harusnya bisa lebih saling menyelami gitu loh. Iya. Lo mau nambah-nambahin masalah? Cuma kan emang tadi kita sempat bahas juga kan, komunikasi itu emang penting. Jadi segala sesuatu yang penting itu sebenarnya tidak boleh ditunda-tunda. Apalagi kita juga harus menyelami sifat seseorang kan. Bukan begitu? Untuk itu saya minta maaf sama Sarah Derajat karena belum merespon proposalnya. Jadi mudah-mudahan dimaafin ya. Lebay. Kenapa sih harus kayak gitu formal, lebay banget? Supaya kamu
cheerful lagi Sarah. Enggak, kita kayak nggak biasanya sas ngobrol gitu. Ya mulai nggak biasanya hari ini siapa? Yang tiba-tiba datang diem tuh siapa? Terus tiba-tiba naik terus diem aja gitu siapa? Tahu kan siapa? Walaupun aku paling kecil di grup, tapi tetap aja aku yang paling dibully. Tapi bener nggak itu? Enggak. Lu kecewa karena gua nggak bales? Enggak. Jadi gini guys, harus dijelaskan ya, karena harus klarifikasi. Yang pertama, abang itu ngasih arahan buat Arahan? Iya dong, ngasih arahan kan. Ketum ngasih arahan kan, aku kebetulan sekretarisnya abang lah, sekjen kalau di SAS. Jadi tolong buatkan profile SAS sama bisnis proposal. Ya. Jadi bisnis proposal itu kan sebenarnya ada juga sponsorship proposal. Jadi aku pisahkan. Yang pertama aku bikin bisnis SAS profile dulu. Aku kirimkan ke abang dengan beberapa revisi lah dari abang. Sudah aku kirimkan yang baru. Bang, sebenarnya dari chat kita itu aku nggak ada masalah sama sekali, karena aku lihat updatean abang ke hari itu atau besokannya abang keluar negeri kan, ke Brunei or something lah. Ya pokoknya keluar lah. Nah, oh iya abang lagi kerja nih gini. Oh udah nggak masalah. Nah, yang pas yang bisnis proposal tuh, mungkin kupikir abang nih tipikal yang kalau banyak dan detail apapun itu lebih enak ngomongnya secara langsung, karena tipikal abang kayak gitu. Kalau ada arahan apapun ke aku itu pasti Sar gini, emang sedetail itu verbal. Jadi bukan di chat. Abang bukan tipikal yang chatting gitu orangnya. Jadi aku udah memaklumi. Cuman karena kebetulan hari ini hujan dan mungkin cuacanya cukup gloomy dan aku feeling blue gitu. Jadi ya udah pengennya diem aja. Lagian kenapa sih emang harus selalu memanaskan suasana? Kan bisa ganti-gantian. Emang harus aku yang jadi badutnya kalau di grup? Kan nggak mungkin. Aku kan princess. Bukan begitu, karena kita terlalu sayang sama kamu. Tanya, ada apa? Nggak ada. Kalau kata lagu, apa salahku padamu? Nggak ada salah apa-apa. Maksudnya biasa aja, karena kan ini bukannya zodiak. Nah nanti orang-orang pada nggak ada relate-nya sama zodiak. Aku kan Cancer, aku tuh moody banget. Oh gitu. Sebenarnya walaupun abang juga, aku tuh sama abang beda 9 Emang hari. Abang kemudian? Emang iya? Kemudian bales WA. Aku sakean. Ini kalau ini boleh ya? Di YouTube boleh ya? Nggak di feed gitu. Boleh nggak ya? Boleh. Cowok. Abang lebih parah lagi kalau gitu. Nggak boleh ya kan? Emang tugas kita tuh ngapain sih Bang Sas? Ada yang nanya tau gak sih? Boleh gak sih? Sungguhan. Aku tuh di DM. Apa Di sih DM sungguhan? Iya banyak sih ya nanya Jadi beneran kek. Beneran kalau Kayak kita habis ngumpul-ngumpul. Emang iya Ya kan? kan, Kita kayak punya keunikan masing-masing. Ada Ada yang nanya. kalau boleh diajak ngumpul gak sih? Silakan tuh kita escorting gitu tau gak sih Bang? Apa? Escorting kayak nemen-nemenin gitu. Dapat apa? Dapat diskon escorting. Nggak tahu, nggak nanya lebih jauh, tapi tuh pasti banyak orang nanya. Iya berarti kan konotasinya Iya. itu bisa buat gitu. Gitu. Nggak bisa ya guys. Kalau menurut Abang santai abis siaran ini geng kita baiknya ngapain? Biar Kenapa positif. gue sih? Nih Ini kan tuh betul antara- sebagai Ini gue gara-gara episode pertama doang gue nongol loh. ya, Sisanya gue kedepannya- produsernya loh. Maksudnya kayak kalian memang apa ngobrol aja gitu kan. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau gimana sih presenter itu kehidupannya gitu. Terus kalau Kesehariannya ya. kerjaannya tuh kayak gimana sih. Terus ya kayak gini santai abis siaran. Emang biasanya kalau abis siaran kalian tuh langsung pulang kah, atau misalnya juga ada saling ngobrol sesama teman-teman presenter atau gimana? Kan itu hal-hal yang mungkin orang nggak banyak tahu, karena taunya kan kalian pas lagi siaran doang, kalian lagi perform lah gitu. Enggak sih, kalau di SAS kan sebenarnya kita mungkin kalau ada beberapa yang habis siaran karena satu arah atau satu tempat syuting, jadi habis siaran suka ngumpul ya, makan bareng atau apa. Tapi kan kita juga suka olahraga bareng, Iya. gitu. Jadi sebenarnya banyak kegiatannya, dan waktu itu kan sebenarnya nggak ada lah dalam pemikiran gue kayak nanti kita bisa apa namanya bikin ini bikin itu. Gue lebih kepada kan kenapa kita nggak ada sih buat kayak ngobrol-ngobrolnya sesama profesi kita, karena kan ada yang udah duluan di situ, ada yang belakangan, bisa saling cerita emang kayak gimana sih gitu. Terus kayak misalnya khususnya misalnya presenter cewek, biasanya lo kalau ngadepin yang kayak harus ngerti bola tuh kayak gimana sih, atau juga kalau harus seksi nggak sih, harus gimana, kan dengan sesama profesi kan bisa saling cerita. Sebenarnya sih waktu itu kan gue gitu kan, terus kita ngobrol-ngobrol
habis siaran pergi kemana. Abang ingat gak pertama kali abang nilai aku siaran, pertama kali aku bawain match bola, terus abang nonton, terus abang nilai. Abang ingat gak nilai aku berapa? Tar dulu. Nat waktu Jebret Talk dia aja bilang, lo inget gak bang pertama kali lo ketemu gue di Indosiar? Gue nggak berani tuh, nggak lihat lu tuh bener-bener kayak tuh galak banget, sombong banget, kayak kita tuh sampai nggak bisa kayak mau ngomong sama lu gitu. Gue cuma jawab, ya iyalah, gue malu apa artinya lu dulu. Wah, sombong banget. Takut Kok lu gak pernah nilai gue sih? Karena kita sama-sama sangkatan. Jangan gitu dong, seolah-olah Ternyata kan yang masih paling forever young. Paling lama kenal kita ya. Ya iyalah, gak usah kita bahas lah, itu udah terlalu bukan, nanti di episode lain perlu. Tapi maksudnya selama itu ternyata kita Dan kita baru tahu ya. membangun karir ini. Emang apa yang gue bilang sama lu, Kabel? kan waktu itu aku pertama kali dapet akhirnya tuh live match gitu, tapi di TV sebelah, bukan TV bareng abang. Ya sebut Abang aja sih, mau kenapa sih? Abang lagi nonton, terus aku bilang, ya nih bang, aku panik banget. Terus maksudnya di situ aku minta tolong dong, kayak gimana ya, aku harus ngapain ya. Aku panik banget pertama kali, malah dibilang, bang nilai aku berapa nih abis aku selesai, harusnya dikasih semangat gitu kan. Jelek banget, 7 lah gitu. Bagus dong 7. Bagus dong. Tapi Di atas abang ada bilang rata-rata. jelek banget ya di awal. Masa? Iya, Enggak sampai lah. sekarang Wah, parah. jelek banget. 7 terus ada emotnya, haha, yang ketawa nangis gitu. Iya berarti emang jelek lu dulu. Nggak apa-apa kan, itu proses yang bikin sekarang lebih. Lah sekarang gue tanya, kalau cewek nih misalnya, cewek terutama presenter lah. Emang kalian udah berani nanya gitu? Kalian berharap jawaban-jawaban yang kayak apa sih kalau cewek tuh? Kalau cowok soalnya kan ya kita mah to the point aja kan gitu. Ya, terutama gue lah, gue nggak tahu kalau yang lain gitu. Emang lo berharapnya tuh kalau nanya sebenarnya berharap dapat penilaian objektif apa malah kayak dikasih semangat ya, lu bohong tapi yang penting lo bikin gue positif Maksudnya lah gitu. naikin semangat gitu bang, untuk di siaran selanjutnya tuh ada motivasi gitu, nggak deg-degan appreciate lagi. Ya tapi kalau emang jelek Ya tapi harusnya lebih panjang dong bahasanya, Maksud dikasih si narasi Kabel gitu, tuh gini penjelasan. loh. Apa? Jadi jawaban yang dia inginkan kan dia ingin, misal nih jawabnya kurang ini kurang itu bla bla bla, harusnya lo begini begitu. Masukan. Awalnya tuh harusnya lo ngebahasnya Bridging. ini terus nanti abis gitu masuk ke sini. Atau misal lo juga bisa bilang ke Kabel, jangan sampai ada keluar kata ini ya kalau siaran bola tuh, ini itu. Nah sekarang gue tanya, ketika gue akhirnya bilang lu jelek, apapun yang dibilang sama netizen lu jadinya kuat nggak? Iya sih, Iya kan? lebih nggak baca. Iya kan? Kalau gue malah bilang terus netizen bilang apaan lu nggak ngerti bola, lu cakep doang, lu seksi doang, lu jelek lu akan kaget. Tapi kan gue udah bilang begitu kayak ya dia juga udah bilang gitu, ya udahlah biarin aja lah kan. Iya. Kan eranya udah berbeda. Eranya gue sama Alicia mungkin belum seganas itu dulu. Pada waktu itu aku Sosial menganggap media. Enggak dong. abang panutan soalnya. Tapi Loh, kalau emang iya di kan? era kita beda. Gimana ya? Sosial media waktu itu belum. Emang belum se-booming sekarang ya. Iya. Jadi nama kita tuh terpendam. Terpendam. Itu Alicia bangga. Iya. Iya kan. Iya, oke baik. Seperti mati lampu. Enak aja gue gak pernah ya nyanyi dangdut. Lu Emang kenapa? Emang masalah lo penyanyi dangdut? Cuma maksud gue tuh kalau dulu orang-orang itu, nih jujur aja kayak kan pasti kalau zaman dahulu kala nih siaran bola, maksudnya live match bola tuh pasti ada yang namanya kuis kan. Ya. Dan kebanyakan tuh zaman dulu kan konotasinya agak kurang oke gitu loh. Lo cuma host kuis doang kayak gitu-gitu bla bla bla. Padahal kan banyak juga kan yang berawal dari situ akhirnya Dia nggak tahu aja budget yang paling enak gitu. secara budget iya. Nanti kita cerita ya. Secara budget kan emang iya kan. Kerjanya simple, ini nggak perlu kita riset 1 menit 30 detik. Cuma harusnya tidak boleh dikonotasiin yang buruk-buruk juga dong. Kayak gitu. seakan ada levelnya. Tapi tahu nggak sih Kak, ini ya selama Langsung ada curhat ya, Bo. Selama ada SAS sungguhan, orang-orang tuh ngira Sungguhan. Iya sih, Gak apa-apa, ini beneran. adalah bahasa Kabel. Beneran, orang ngiranya kita tuh saling bersaing sesama host. Enggak ya. Sas Tapi enggak. ternyata pas orang-orang ngelihat kita sering bareng, apalagi foto-foto segala macem,
Nggak ada tuh ya persaingan. Jangan gini banget dong. Nggak gitu ya. Tapi sebenarnya gue boleh jujur sih, sebelum kita kumpul-kumpul gitu emang sebenarnya ada persaingan itulah, Oh iya? pastilah. Masa sih? Enggak. Antara Gue sama sama siapa siapa tuh? itu? Lu bersaing sama siapa emang? Ya udah pastilah. Emangnya ada bisa Kan beda bersaing sama TV, kalau abang? beda TV Karena kita gimana sering saya? kumpul jadi kan kayak cair kan, itulah gunanya komunitas gitu. Tapi kan. gue gak pernah ngerasa gitu. Pertama kali abang ngumpulin kita, motivasinya apa tuh bang kalau boleh tahu? Motivasinya? Gue senang dikelilingin wanita. Batak. Lu mau menyaingi Hotman Paris, Bang? Enggak. Bang Hotman nih, saingan. Bukan itu. Gua Valentino Simanjuntak. bukan. Gua ada kekecewaan Sama siapa? sama teman-teman seprofesi gua dulu. Cowok cewek? Karena gue nih dari dulu pengen banget memperjuangkan hak-haknya sportcaster. Oke. Karena Secara budget maksudnya. secara budget, secara treatment, secara image gitu. Karena sportcaster itu satu, kalau kita bandingkan dengan presenter yang lain itu pasti budgetnya tidak yang berada di rata-rata kalau presenter umum lah. Satu. Ya. Kedua, image itu presenter olahraga selalu dianggap serius. Iya. Jadi lu tanpa mengurangi rasa hormat gua kepada teman-teman anchor, jadi kayak pembawa berita yang emang serius, pinter, berwibawa, itulah marwahnya. Dan yang ketiga, kerjaan kita di luar dari sportcaster jadi susah. Karena ketika kita mau diajak MC off air yang bukan olahraga, orang akan bilang terlalu olahraga banget. Iya, padahal kita bisa loh. Itu. Iya. Nah, muncullah gue dengan jargon dan dengan keunikan gue itu. Dan ternyata teman-teman yang lain banyak yang merasa gue merusak marwah itu. Kayaknya aku tahu deh. Enggak, bukan siapa dan apa, Oke, tapi sorry. at the end of the day akhirnya dapat iklan gue. Yes, betul. Yang dibawa acara kemana-mana gue, yang diundang ke acara-acara yang bukan olahraga gue. Sampai hari ini pun kopi luwak gue sebelum Sintayong dipecat. Siapa presenter olahraga yang juga dapat kesempatan iklan-iklanan. Dan sampai akhirnya teman-teman yang tadinya kontra itu mulai menyadari bahwa yang gue lakukan sebenarnya memperjuangkan image yang kita punya sebenarnya. Nah, karena gue ribet dengan yang kemarin-kemarin, kan dalam beberapa acara gue juga ada teman-teman yang jadi presenter kuis, ada yang juga bawain bolanya langsung. Dan gue termasuk galak sama lo, sama Intan. Iya. Lu harus nonton, gue bilang. Lu harus nonton. Kalau lu nggak nonton jangan sok tahu. Iya. Karena penonton bola kritis, kan gue selalu bilang sama lu. Iya. Tapi kalau lu nggak nonton, lu ambil angle yang lain misalnya gitu. Iya. Tapi terus kita kumpul-kumpul, kok seru ya? Kita bisa ngobrol, bisa curhat, bisa belajar, bisa apa? Kayaknya enakan gue temenan sama kalian deh daripada sama yang jago-jago itu yang lain gitu. Tapi gennya gen B gitu, generasi bangkotan gitu. Ya kan, kalau kalian kan generasi campuran dan mau untuk kayak oh iya do something gitu, itu aja sih gue gitu. Tapi abang ngelihat sepeninggalan abang akhirnya gimana? Maksudnya Marwahnya- peninggalan apa ya? Enggak kan masih ada masih eksis di dunia ini Oh iya, dan di oke. dunia bola tapi peninggalan dari apa? balik layar. Sorry bang. Lo siaran bola terakhir Sorry bang. di TV Waktu case Iya. itu. sama siapa? Siaran bola terakhir di TV, Iya. Kanjuruhan. Iya. Itu kan maksudnya. Enggak itu dong. pensiun. Kemarin sama gue nggak lo anggap. Itu kan di luar TV. Oh yang bukan play by play. Iya, Aku maksudnya. masih siaran sama Alicia di Trans 7. Program pre-season. Alicia fans MU disuruh bilang fans Chelsea. Parah banget. Enggak yang Gitu. S. Gue Liverpool kok. Apa? Giliran juara lu kayak Intan lu. Ngaku-ngaku Liverpool biar engagement bagus. Gue kagak pernah. Gak ada intannya ya. Ih, sumpah ya. Bilang itu kayak intan. Intan ada dapat Intan. program gosip loh. Iya, infotainment. Nah, Sleeping. Lu gosip banget ya ternyata. Iya, dia sama Putri ya manajemennya. Iya. Kayaknya lo cocok emang- deh jadi iya, host kan. infotainment. Kayaknya Putri bagus networknya ya. Networknya bagus. Networknya bagus, iya. Dan Nah, cocok dia. Nah itu seru tuh. Menurut lo kerjaan itu datang karena memang ngelihat lo pernah ada di mana sehingga lo di calling, apa perlu ada yang bridgingin kita untuk kasih kesempatan itu gitu? Ngerti gak sih? Tahu, Kayak tahu, point tahu. of view tiap orang beda-beda Iya. sih. That's why I would like to hear about your Oh, point of view. cewek silakan. Sarah dulu deh. Enggak, aku enggak mau setiap dia udah ngomong bahasa Inggris kan aku
ke trigger ya buat Iya. ngebalas pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa Inggris padahal lo diterima di tapi kan Dia nggak ada. Itu lawakan nanti internal ya, image-nya guys. Berbeda. Itu lawakan internal ya guys. Iya, nggak ada, jangan di up di sini. Iya, iya. Itu nggak sebenarnya Bang. Satu saksi bukan saksi. Saksi itu minimal ada 2. Di situ cuma lu gimana ceritanya. Kalau misalkan member yang lain bakalan percaya Ada apa yang sih lu bilang. saksi lainnya. Driver. Sama aja. Coba kita cari Saksinya bapak gue kemarin. sih salah satunya juga. Alicia juga saksi. Soalnya dia langsung ngomong. Oh iya. Yaudah. Nah itu kan internal. Ya, itu Udah internal. nggak Gua usah tadi- dibahas di sini. Ya. Pertanyaan gue tadi, karena gue penasaran juga gitu. Maksudnya, karena branding menurut kita lo banyak sendiri kan atau- orang yang emang orang tahu terus lo di calling apa network yang bagus, akhirnya lo juga dapat kesempatan untuk dicoba di sini, dicoba di sini, dicoba di sini. Kalau pengalaman kalian gimana? By the way, kalau lo sekarang pegang program apa aja nih? Infotainment gue Hotshot SCTV. Oke, terus sama Kak Kabel juga kuis yang di Indosiar. Quiz, Kalau bola. Liga 1, MC MC itu kan di luar itu tapi kan. juga di kantor. Ya kantoran udah ya. kantoran. Iya, Udah kantoran. sampai situ nggak usah. Ya. Tuh kan, BUMN. gue tuh seneng banget bergaul sama kalian karena dikit-dikit dipegang, dikit-dit dipegang. Oh, gitu Digaplak ya? yang paling sering tuh digeplak. Kalian nggak tahu kan Jadi sebenarnya kan kayak gini-gini gue tuh happy banget. Iya makanya gue sengaja SAS mau gue bikin buat menghibur juga. Kesian semua program apa? Cowok. Mentok-mentok Conchita. Bahasa Inggris pusing gak ada yang ngerti omongannya. Kalau Alicia sekarang ada di banyak. Enggak banyak. Alicia apa aja? Programnya masih kalau yang reguler kan infotainment. Iya. Cuma kalau kayak siaran sport Di grup Kebon Jeruk ya. cuma kemarin terakhir waktu yang Piala AFF kan nggak bisa karena lagi pergi kan. Kamu Jadi- pergi kemana? Ke situ. Ke Swiss ya? Ah, Oh, adiknya kuliah di sana. iya. Wow. Keren banget. Adiknya graduation di Swiss. Master, Swiss tuh master. mahal banget loh. Iya, Master makanya dia Dim. bendung kita. Ya ampun. Iya, bener. Makasih lo dikasih tahu langsung ya. Bisa nggak ya Pak ya nggak usah dibahas di sini. Iya kan, suka blunder nih abang emang. Kok blunder sih, kayak itu biasa aja deh. Soalnya dia posting di IG, boleh dong gue bahas. Kan itu diposting di IG. Boleh di follow juga IG saya. Apa? Di bawah ini gitu dong, di bawah ini. Di bawah ini. Enggak, editornya bego. ALYCIAEVYTA Alicia Evita. Wow. Terus kalau sports di Kebon Jeruk. Iya. Infotainment juga di Kebon Jeruk. Yes. Ya kan. Ya paling sama MC kan MC. kalau budgetnya oke. Oh isu, langsung sampai. Iya, ada highlightnya kalau budgetnya oke. Berarti kalau nggak oke nggak diambil. Enggak sih nggak kayak gitu. Profesional. Oke, benar. Kalau kabel nih selain di tempat yang belum bayar-bayar tuh, Ih, jangan gitu abang. ya kan gue nggak bilang di mana. Jangan gitu dong. Nanti orang cari tahu, netizen kan sekarang luar biasa. Siapa tuh dibantuin? Ya udah deh. Diviralkan gitu. Kabel apa kuis tadi ya? Iya. Kuis Kuis juga Liga 1. Liga 1. Terus sportnya ya di MTek. Liga itu. Inggris kan? Iya, Liga IPL. Inggris. Terus ya semua apa yang sport enggak semua sih, takut banget loh. Berkuda. Ya NBA, dart, Oh. gitu-gitu sih Bang, lagi belajar-belajar. Terus kan kemarin Kamu dapet bukan nikah dulu baru hamil? Astaga, Iya dong. gimana tuh? Iya Dia dong, bilang bener NBA dong. tadi. Aku juga NBA. Oh, NBA. Bola basket, Oh. basket. Aku pikir tadi kamu MBA. astaga Abang, aku juga pernikahan beda gender sih. Oh, emang bener kalau itu kan? Bukan, Kalau sama takut banget nggak? nggak salah, aku nggak jadi nikah karena beda agama. Oh gitu, sama Iya. yang sebelumnya. Iya, 8 tahun. Oh gitu. Terus yang sekarang tiba-tiba dapat Bang. Lah dapet kenal 2 tahun langsung nikah. Ih, Jadi rasa sayangnya beda. sekarang sayang banget. Ini sayangnya sambil proses. Kalau itu udah sayang banget. Ih, parah banget dibahas di sini. Inilah podcast. Enggak, tapi aku Gue appreciate bahas banget. sama anak gue loh. Oh iya. Iya, waktu gue makan di Bandung misalnya, gue bilang nih dulu papi pacaran di sini, gue bilang. Jadi kalau dulu tuh sama pacar yang dulu tuh gue tuh sayang-sayangan. Aku gak suka nih cowok kayak gini. Gitu. Kalau sama mak lu tuh, Buat apa sih lo ngebahas Bisa-bisanya masa lalu? kalau sama Iya. mak lu tuh kita emang udah dewasa aja dan kita saling mengenal. Karena gue pengen, Pantes lu butuh kita ya Bang ya? bukan, gue pengen anak gue terbuka juga ketika mereka nanti Ada cerita. Iya. ada yang deketin, ada yang apa. Karena kan anak-anak lu masih kecil kalau lu kan. Lu akan ngerasain ntar anak SMP sekarang tuh pergaulan udah ngeri banget. Oh gitu Bang. Gue nggak pengen kayak gue dulu ke orang tua gue yang gue nggak bisa terbuka, gue nggak bisa ini. Gue pengen. Tapi kan mereka lo kayak- bersyukur kan sama yang sekarang tuh. Iya. Karena kan baik banget. Wah,
luar biasa, luar biasa banget, sabar pokoknya. banget. Bukan Kan? baik lagi. Lebih kayak dia nggak mau tahu ya gue ngapain. Ya udahlah yang penting Pokoknya dan kita semua appreciate istrinya abang banget gitu. Apa sih? Ketemu gue belum pada pernah kan. Enak aja beberapa kali acara waktu Iya, acara tenis. Kita ketemunya di rumah. Jangan Lu lagi main basket. Enggak, nanti orang lu main basket. Tapi kan lo buka semua tuh kaca mobil lo. Iya. Sarah, gue lagi sama keluarga gue. Oh gitu. Soalnya kita besoknya mau kumpul-kumpul. Dia takut Iya. Sarah keceplos lagi. Sarah kan soalnya kan love language-nya physical touch kan. Iya, parah banget tau gak sih? Gampar, noyor ya kan, takutnya kan gue mau ditoyor kan, gue lagi rame-rame. physical attack sih itu. Iya, physical Tapi attack. penting loh kita tahu love language seseorang. Bener, setuju. Kenapa penting? Iya, Ya karena kita bisa memberikan bank cintanya dia, kita bisa Jadi dia juga tahu kita tuh asupan butuhnya tuh cinta. seperti apa. Terus kita juga tahu dia maunya kayak gimana. Kalau lo love language apa? Ada deh. Aku tahu. Apa? Quality time, Iya kan? Luar biasa sekali. Iya. act of Adik service. Ya, semua dong. Nggak Beda, sih. beda. Gue gak terlalu word affirmation soalnya. Aku bukan word of affirmation. Mau dibilang cantik 1000 kali, kata-kata mutiara nggak ngefek abang. Aku lebih sederhana bukain air, act of service. apalah yang kayak gitu act of Ini kayak service. promo ya. Berarti gue nggak boleh lakukan itu ke kalian ya? Apa yang mana? Ya karena takutnya kalian seneng kan gua Emang lakukan pernah begitu. juga? Gak pernah Nggak sih. pernah ya, selalu. kita disuruh sendiri-sendiri nih buka gitu kan. Dan gak selalu harus ke pasangan. Sometimes kan kalau kita kan as a family ya. Kalau saat ini aku nganggapnya udah kayak sih. family. Jadi kita bukan sebatas cuman teman nongkrong atau teman ngumpul. Dan makanya podcast ini terbentuk juga karena kita pengen ngeliatin ke teman-teman di luar sana kalau SAS itu cuman bukan hahaha nongkrong-nongkrong happy-happy, tapi kita juga bisa deep talk, kita juga bisa cerita apapun. Walaupun Dan- jarang ketemu ya. Walaupun jarang ketemu, jadi low maintenance gitu loh abang, Tapi saling persahabatannya sayang. dan tapi saling sayang. Jadi Dan lo apa love language-nya? udah gue bilang tadi act of service yang pertama, Kamu? sama quality time. Sama act of service. Enggak sebenarnya Kayak kalau gue ya. diperhatiin gitu loh, kayak Sarah kan suka perhatian banget sama kita. Aku tuh sama cowok cewek yang ada perhatian terus tahu detail tentang aku tuh aku langsung kayaknya Jatuh dia teman cinta. baik gue deh gitu. Sorry. Tahu kan kenapa aku dicintain? Sudah dia mencintaimu belum? Wah, belum. Makanya aku cukup dengan kakak-kakak. Iya. Alhamdulillah. Gue kan langsung. bersyukur. Oh gitu. Yang kemarin Mic-nya gimana? dikontrol. Yang mana? Yang mana? Iya, Yang yang mana? kemarin itu. Yang mana coba? Yang mana? Masa Yang Sas tahu ada berapa? Wih. Terus abang juga pernah, kan aku lagi ada masalah, abang aku belum ditransfer uang aku ditilep, terus yang mana kabel, nanti bilang aja sama gue biar gue yang somasi. Terus iya, kayak abang sahabat aku deh. Langsung jatuh cinta. Untuk hal-hal yang Bestie in positive banget. way ya bang, bukan jatuh cinta kayak love romansa, enggak semuanya harus diromansain. Kayak gue di hidup doang ini. gak pernah diperhatiin Valen ya. Mentang-mentang kenalnya paling lama. Astagfirullah. Mungkin caranya beda kali kalau abang, kan abang beda-beda nge-treat kita kak. Parah. Kalau first impression aku sama abang ya, abang tuh suka Ntar lo, ini acara bukan gue. Bukan ngobrol lagi kenapa jadi first Iya impression kita, ke gue sih? kita maksudnya di grup ini yang ngelit kita itu abang ketumnya, karena kita selain menghormati abang. Dan ngomong-ngomong ketum karena gue paling tua ya guys, bukan karena apa-apa. Ya terserah lah kalau mau Tapi abang kita mau semua ngakui gitu. mendoakan Tapi kita- Anda sebagai iya. ketum itu suatu saat nanti. Amin. Ketum apa? Ya itu. Abang bukannya staf sus kepresidenan. Masya Allah. Makin ngaco dia omongan. Gimana sih? Enggak gitu juga. Lu kayak jangan. cowok mesum cabul iyo. Bentukan gue di situ udah kayak omel-omel. Jangan gitu, geli. Coba kita agak berfokus deh nih kalau gitu. Bukan. Enggak, kan tadi abang lu jangan kayak gitu duduknya. Biasa aja. Ya, kenapa sih gue angle yang lain? Enggak. Oke. Nah, kita kan di sini kayak keluarga. Maksud aku ketika aku berteman, aku nggak bisa temenan sama orang tuh yang cuman kita teman terus nongkrong nggak ada value-nya tuh aku nggak bisa bang, aku nggak pernah punya kayak gitu. Tapi aku punya banyak groups atau circle kecil, tapi kita pasti kayak kompak dan solid banget. Apalagi SAS ini nih yang terbesar yang aku punya, grup yang aku punya terbesar dan solid banget gitu.
Kan kita walaupun sama-sama presenter, infotainment, sportcaster, alhamdulillahnya yang di grup kita itu nggak ada yang saingan tidak sehat. Iya. Menurut pandangan aku. Saingan tidak sehat tuh bagaimana? Ya maksudnya kayak kan ada Dia juga makan lemak, dia suka mie instan. enggak, kadang gini, kalau orang-orang kan mikirnya pertemanan cewek sama cewek itu terlalu drama. Jujur ya pemirsa di rumah semuanya, aku nggak bisa pertemanan yang banyak drama. Drama free kalau aku tipikal orangnya. Kalau udah terlalu toxic dan ada dramanya. Bukan kehidupan lo yang lo ceritain ke gue itu drama banget. Ya makanya. Karena itu lo sebel. Bukan itu. Jadi kan kalau bisa kita hindari semua hal yang ada drama. Kalau itu kan dramanya dibawa orang, sehingga gue nggak suka kan kalau misalkan ada yang seperti itu. Belajar dari pengalaman lah. Nah, dengan adanya SAS ini, dari awal aku udah bilang kita di sini itu pure, nggak ada apa ya, ya iri hati, dengki. Apalagi kalau cewek kan tipikal yang kalau feminim. Iri hati, dengki, terus dia ketawa. Iya nggak tahu. Bukan, gue seneng banget hari ini karena kehidupan gue kan selain sama kalian batang semua kan. Iya. Kayak gue sekarang harus bisa emang kayak point of view-nya tuh kalau dari sisi cewek gitu loh. Apalagi kita seprofesi kan. Makanya gue kalau lo bilang gue to the point, suka kasar keras ya, karena selama ini gue emang ya tipikalnya kayak gitu. Nah sekarang gue dengar cerita kalian gini tuh gue, oh sebenarnya tuh lo berharapnya begitu ya, lo ini ya, itu gue sesuatu yang baru yang banyak gue dapat di episode ini sih. Iya. Ya coba kalau misalkan kita tanya sama kakak-kakak, kan nggak tahu apakah menurut sudut pandang aku aja atau kalau kita sebagai wanita biasanya kan ada persaingan, nggak tahu, mungkin kitanya biasa aja. Tapi orang lain nganggap kita entah itu ada kompetisi di sana, kitanya dianggap sebagai kompetitor, terus ada perasa iri hati persaingan yang mereka nggak bisa dapetin, terus dia hate kita, kan ada yang kayak gitu. Mungkin kalau dari pengalaman kakak-kakak seperti apa? Kalau pengalaman aku pribadi, aku nggak ngapa-ngapain aja tuh banyak yang nge-hate abang. Haters aku tuh cukup banyak loh. Mungkin karena aku pinter, cantik, behave banget, ya ampun, baik hati, tidak sombong. Aduh. Ayo kakak-kakakku. Kita ada raker nih hari Jumat Sabtu Minggu. Ikut. Ada apa namanya, ada Tanggal 30 ya. Jumat malam ada Ya apa? aku tanggal 1 nggak bisa. Aku tanggal 1 masih Oh bisa. ada dinernya Jumat malam sama talent session Di mana? Ya Jumat aja. di Puncak. Iya karena gue pikir Sabtu kan banyak yang siaran kan. Iya. Sabtu Minggu. Ya kalau bisa datang aja sih. Ntar aja pas Ove takutnya pada datang penonton. Jangan dikasih tahu. Foto-foto. Iya, ini internal, ntar aja. Iya. Iya tapi pada dasarnya saya emang Mic-nya dong. Hampir bilang mic-nya dong. ya sebenarnya kan pada dasarnya SAS ini nggak cuma jadi ajang kumpul-kumpul kita kan, Ya, tapi mudah-mudahan buat Amin. saling bertukar pikiran, cerita, pengalaman. Nah, yang kita harapkan dari podcast ini kan sebenarnya juga itu tadi. Ya. Dan Berbagi cerita juga untuk buat sama teman-teman di luar sana. Mungkin ada yang pengen juga bercita-cita, punya keinginan terjun di dunia ini bisa. Tapi kalau pingin kita juga ngebahas sesuatu hal yang terjun lain, nih. Payung. Udah Kak. Itu dia ada yang ngomong tadi sini di kuping gua si anjing emang. Siapa Ayo. tahu bisa terinspirasi. terinspirasi gitu kan. Dan gue sih kalau gue ya atau yang punya masalah, kita nih kan bang kayak jadi Iya. tempat sampahnya orang-orang ya. Dan tempat gue kayak cerita. mikirnya gini kan, kita SAS tuh identik dengan kita santai habis siaran, kita kumpul-kumpul, kita nonton live music apa gitu. Kenapa nggak kita akhirnya bikin satu karya kan? Karena banyak banget yang satu pengen jadi seperti teman-teman, kedua pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau aslinya tuh Seperti kayak apa? gimana Gimana sih? sih? Iya, Bang, Gitu. Terus betul. ketiga kalau kalian temenan tuh gimana sih? Kan itu sesuatu yang waktunya kita kayaknya akhirnya share ke orang deh. Dibandingkan akhirnya kita kan udah fase yang cocok untuk kita nongkrong, ngobrol-ngobrol udah nih. Nah, makanya kita bikin SAS podcast ini karena kayaknya sekarang waktunya untuk kayak cerita-cerita teman-teman tuh bisa jadi sesuatu yang mungkin yang selama ini mereka tanyain. Dan yang kedua mungkin juga kita akhirnya juga dapat banyak insight juga. Nanti ada komen-komen dari teman-teman, ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton gitu. Termasuk dari obrolan gini kan kadang-kadang kita akhirnya baru tahu, oh lo kemarin pas gue ini lo kayak gitu ya. Gue pikir gini kan, itu juga buat kitanya
akhirnya jadi tahu gitu. Iya. Gue sih pengennya kayak gitu sih, bukan yang kayak kita harus bisa ini, harus bisa itu. Enggak Lebih ke ya kita cara ngobrol kita jadi lebih punya manfaat aja gitu buat Betul orang. sekali. Karena kehidupan gue kan selalu nggak punya manfaat ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini tuh bisa ada Bukannya manfaat. program baru Bapak sangat bermanfaat. Cuan, Iya. cuan. BU banget gue, gila. Dia Makanya- sangat bermanfaat bagi orang yang lu kasih ini kan. Lu tau di Iya. program itu, gue tuh boncos tau. Oh iya. Soalnya banyak yang nggak sesuai budget, akhirnya pakai budget gue. Emang iya. Enggak, kalau itu kan memang udah Karena gue naluri pikir ya. daripada malamnya gue dengerin lagu Batak gue sawer nortor. Iya, Akhirnya gue sama. kasih aja teman-teman yang ada di mall. Terus kayak gitu BU gitu. Apa? Kayak gitu BU. Karena apa? gue berpikir. Tetap aja dia jadi Santa Claus juga. Iya, dan itulah tololnya gue. Nggak tolol, abang itu memang Terlalu baik. love language-nya itu memberikan Giving hadiah, ya. giving. Berbagi. Iya. Karena Cancer itu sangat-sangat royal dan loyal. Nih kalau Tapi nggak emang nggak bener. abang tuh paling benci Pakar kalau zodiak, misal pakar feng shui gimana nih? ya kalau feng shui nggak ya Lu Cina ya? bukan- ada. Oh. Kakak Alis juga ada. Lu Cina juga, Lis? Kak Kabel juga ada. Mana Nah, gue? SAS tuh sesantai itu. Kita tuh kayak ditanya kayak gitu tuh bukan kayak yang Baper nggak? Oh enggak. enggak, justru emang Ya udah apa jawab adanya aja. gitu. Tapi kan lu bilang di sini apa adanya kita. Iya, cuma next time kayaknya kita duduknya nggak boleh berdua deh. Kenapa? Karena dari tadi kita doang di kamera. Enggak. Ini lebih diem. Ya udah, gua pindah ke sini. Iya, atau Elis bertiga? aja sebelah gue. Sini Lis, seangkatan. Aduh. Ini bagaimana sih? Podcast apa ini? Enggak, ini salah deh. Tuh, tetep aja lu yang ngomong. Enggak, aku Bisa udah diem nggak bilang. Sebentar. Aku udah bilang sama abang ya, abang kita mau bikin as a family itu jangan kayak gini. Ini kayak interview tanya jawab, tau Iya, gak sih kayak cerdas di YouTube cermat. yang podcast yang orang gua tonton. Kakak coba sebelah sini. Aku Ya udah besok Nggak, kita bikin udah. setnya kalau gitu lebih baik kayak kayak lebih- family, kayak ruang tamu living Iya. room gitu loh. Iya. Di Ada yang bawah ada yang aja. Yang ngegelepak di penting bawah. episode pertama ada dulu. Karena Iya. kita udah ngomong ini tuh berapa lama baru Iya. akhirnya kejadian. Kalau enggak netizen tulis di komen harusnya Maunya kayak setnya gimana? kita duduk di Seperti atas atau di apa? bawah. Terus mau dibahas Atau apa sorry tiap sebentar, sorry episode-nya? sebentar apa? Duduk di atas Di atas atau apa di bawah? Aku bilang atas bawah Oke. aja. Bisa di atas bisa Kalau di kalian bawah. pengen tahu kabel lebih suka di atas apa di bawah, sawer dulu. Ayo sawer dulu. Baru nanti kabel kasih tahu dia lebih suka di atas apa di bawah. Kalau duduk. Iya. Iya. Sawer itu yang ngasih gift pause. Iya, kabel dulu Tapi di sini nggak ada pause. di Jebret Media punya program 2. Oh iya. Satu game, satu lagi Gym. fitness sama Jillian sama suaminya. Cuman nggak naik viewernya jadi Iya, di-cut karena sama waktu pas abang. dia bikin sama Jillian, si Maria Vania lagi rajin banget bikin. Iya. Dan Vania kan lebih Terus dia lebih lebih beauty shot ya. lebih optimal gitu. Jadinya akhirnya ya Ya. Kita boleh. mohon maaf nih gitu. Iya. Iya gitu. Oke, next. Ya udahlah kita gitulah pokoknya nextnya yang Ya, ke depan ya. Ya. Kalian lu tahu gak sih kita udah lebih dari udah lebih dari sejam. Enggak tahu. Iya, ya. Mungkin karena kita udah terbiasa berbicara dan ngobrol Iya. kayak gini tuh enggak tahu waktu ya. Lu inget enggak waktu kita pernah cerita dari jam 7 sampai jam 10 malam? Kan lu giniin lagi. Lu kalau sama Kak Alis tuh suka ngerosting gue, tahu enggak? Bukan kita cerita, itu cerita lu. Dari Nggak jam usah. 7 sampai 10. Stop, Kita itu jadi internal pendengar kita. yang baik Kita ya. pendengar yang Ah, baik. Oh gitu. Oh iya. Ceritain tentang siapa emangnya? Dia. Tapi kabel, Oh, hah? lu sering selalu di-compare sama Maria Vania Kenapa ya? karena sama-sama gede. Tapi enggak loh, Vania maksudnya baru otot sekarang sih muscle-nya gedenya. Astagfirullahaladzim, Kalau kan dari dulu ya. nggak bilangnya itu teman Hatinya. saya ya. Hatinya. Abang aku tuh nggak suka banget di compare. Aku juga selalu di compare sama Intan. Padahal kan TV kita sama Intan beda. juga? Iya. Kenapa Intan? Nggak tahu mungkin karena satu generasi ya. Sama Intan, sama Kak Fania. Pokoknya terus dulu ada juga Nah itu sama kayak Kak gimana? Siva. Lu menghadapi komparasi seperti itu gimana Bang? Jujur menganehkan sih. Karena kan kita beda TV semua ya. Menganehkan tuh apa sih? Kita Jujur beda aneh TV. Kita beda TV. Oke. Iya kan? Terus apa yang harus Nggak, di-compare? apa bukan karena personal brandingnya dipikir orang sama? Beda lah Kan kayak gym secara enthusiast. Iya, tapi sosok kan beda. Sosok beda. Terus juga kita ya punya market sendiri-sendiri kayak sekarang aku di endorse brand minuman kesehatan apa, Intan juga di endorse hal yang beda merek gitu. Maksudnya semuanya beda lah, Bang. Kayak nggak bisa di-compete sebenarnya enggak sih? Ya tapi maksud gue kayak orang kan tetap punya penilaian sendiri dong. Ketika orang akhirnya punya penilaian, lo Maria Vania sama si Intan kan berada dalam satu core yang sama personal Ya. brandingnya, yaitu fitness enthusiast kan. Nah
semua punya rezekinya masing-masing. Iya. Tapi kan kadang juga mungkin pas pitching sebenarnya ada momen yang sama diajuin. dong. Cuman lo udah dapet di sini, akhirnya dia nggak bisa pakai yang ini karena lo udah ada, dia dapet yang lain. Nah di luarannya tuh sebenarnya kalian bertiga kayak gimana? Karena kalian punya core yang sama gitu. Secara kayak gini pas lagi bareng, iya ternyata kita ya pas udah kenalan kan itu juga abang yang kenalin, abang yang bawa ke Indosiar waktu aku lagi siaran. Bel sini Bel, ini Intan sama Madina Bel. Kan gitu bang. Terus oh Intan, terus aku malah bilang Tan kita sering disaing-saingin tahu. Pertama kali aku ngobrol sama Intan itu, iya kenapa ya. Terus aku juga sama Kak Fania tuh waktu aku pertama kali belajar nge-host infotainment, bahkan Kak Fania yang ngajarin. Jadi kayak orang netizen ngelihatnya kita selalu saingan, padahal di dalam mereka nggak tahu kita bestie banget gitu. Nggak, tapi jujur aja, tetap ada nggak sebenarnya lu persaingan itu gitu? Kalau dari aku nggak ada, soalnya ngerasanya dia dapat, aku dapat juga. Terus dia program live match di Misalnya mana? lu lagi pitching nih, kemarin lu ditawarin produk kesehatan, Iya. lu nggak deal, tapi seminggu kemudian muncullah IG pengumuman bahwa akhirnya produk kesehatan itu antara Intan atau Maria Vania. Tapi nggak pernah ya, puji Lu Tuhan. belum pernah kejadian kayak Nggak gitu? pernah, nggak pernah kejadian. Kebanyakan aku sama Kak Fania malah dipakai bareng-bareng buat Dipakai kemarin. bareng-bareng. Maksudnya Maksudnya barengan. Dipilih bersama, akhirnya kerja bareng nih kayak Kerjanya kita Kerja sekarang. bareng. Kayak aku sama sekarang kan sama Sarah satu program gitu. Ya, sering bareng. Jadi belum ada kejadian yang kayak, karena kalau gue suka ada gitu kayak. Oh iya. Kemarin gue nggak deal tuh, ternyata sama dia gitu. Iya, jadi ini curhat, ceritanya curhat, gitu. terus Belum lo pernah gitu. compare. Belum. Oke. Oh kalau abang sama yang mana? Iya, abang kan suka yang gitu, aku mana ini? lagi curhat terus Ada ditanya. cerita terbaru. Apa? Anjing emang Ibnu tuh. Gue kan ke Brunei. Oke. Ibnu bilang, Len, ini gue cerita aja karena udah resmi nih bentar lagi. Gue akhirnya dapet nih fashion satu brand besar, inisialnya Uniqlo. Oke. Kan gue orangnya selalu sama Ibnu kan deket banget ya. Ya ada cerita kan ya. Terus Gue langsung sakit perut sumpah. terus gue Untung bilang, lo selalu bisa menjaga Alicia. rahasia teman sama anak. ya tapi lo ngomong begini jadinya orang nanya apa itu. Enggak, kan segala macam cerita yang tertampung nggak pernah keluar. Ya pokoknya gue bilang Gimana sih? segini dong lo. Alhamdulillah dapet gitu. Gila lo, di tengah gue kayak anjir. Tapi kadang-kadang kita gitu kan, udah rezeki lo lah gitu. Kan gak mungkin juga Uniqlo pakai gue dong ya kan. Posisi lagi begini ya kan. Gue cocoknya kan yang buat triple XL kan ya kan. At the end, tadi siang gue lagi syuting. Anyway, syuting 100% cuan. Gue di WhatsApp dong. Halo, kami dari Uniqlo. Ulala. Terus? Boleh tanya untuk tanggal sekian? Dalam hati gue, bukan Ibnu doang. Gue juga dapet ya kan. Begitu gue bilang, iya gini-gini, iya. Mas Farhan yang dari Jebret Media kan, iya. Kami mengundang untuk press conference pengumuman Ibnu sebagai brand ambassador. Anjing! Gue cuma dapet buat ngeliput. Ibnu dapet pakai BA-nya. It's happen, Iya. it's happen. Oh, Dan oke. Itu maksudnya berarti gini, Liverpool boleh ya jadi puncak Lu klasemen. apa mau boleh Liverpool? Tapi gak apa-apa. Habis lo tadi gak boleh gua. Iya, abang kan sekarang banyak yang serupa bang, yang ngikutin abang. Aku kan pernah tuh yang pas kita di YouTube, terus abang jadi bintang tamu, terus aku bilang sama abang, padahal aku udah mancing-mancing tuh Sar, kayak bang gimana? Sekarang kan banyak yang ngikutin abang nih, Ngikutin gaya apa? podcast bola. Oh iya. Terus dia tetap aja ngumpet-ngumpetin gitu. Ih. Ngumpet-ngumpetin apa sih? Jawaban. Poinnya adalah gue ngalamin itu gitu. Dan ketika itu yang dapat adalah sahabat gue ikut happy. Tapi gue pernah dapat yang dapat adalah kayak yang gue nggak terlalu sahabat lah. Oh, Itu oke. gue gondok. Oh gitu. Oh, bisa gondok ya? Makanya gue mau nanya kalau kayak kalian tuh cewek gitu Iya, ya. iya. Apalagi misalnya satu SAS nih. Iya. Pernah gak sih kayak lu jobnya harusnya lu itu dia yang dapat satu SAS. Tapi aku sama Nat sama Noe kan satu manajemen. Kita tuh saling tukeran jadwal, bahkan ngasih-ngasihan jadwal loh. Ngisi-ngisi. Iya. Oke. Kalau gue pernah waktu itu ditawarin job tapi gue nggak bisa hari itu, ya gue kasih siapa kontak temen gue yang Iya, sesuai, pasti kan. gue kasih. Heeh. Ya, jadi kehidupan kita tuh kadang-kadang gitu guys. Jadi ketika satu diumumkan ini belum
mungkin sebelumnya ada cerita yang kayak sebenarnya gue tuh sebelum yang ditawarin gitu. Ada yang kayak nyesel, ada yang kayak oh berarti lu lebih murah gitu kan. Kayak Kak Al tadi kan cerita Gak perlu dibahas di sini ya, tolong. ada harusnya ke luar kota. Dilanjut. Kayak maksudnya itu point of view. Enggak, Point of view. kan sebenarnya kalau kayak gitu kan ini ya itu masing-masing orang aja kan. Ya udah ya itu sih. Gue kayak maksudnya gue nanya tapi gue selalu open. Jadi gue bukan cuma mau ngomporin tapi it happened to me gitu loh. Kalau kayak tadi Kabel bilang enggak kan, oh ya udah gitu. Mungkin satu waktu lo akan ngalamin. Iya. Kayak gue baru banget tadi tuh bener-bener di WA. Terus gue akhirnya gue kasih ke bagian yang liputan kan. Terus gue WhatsApp Ibnu. Dapat liputannya doang gue. Terus si anjing juga jawabnya, dateng dong John anjing. Ibnu ada program mau gue dulu jebret John. Oh, Tapi ya dia pantesan one of my close friends lah, my best friend lah. Jadi kayak kalau gue yang emang meletup-letupnya dia tuh kan yang selalu sabarnya kan gitu. Jadi dan ternyata rezeki banyak lebih kepada orang yang sabar. Tapi kan lo juga rezeki dong deket sama kita semua. SAS itu sih bukan rezeki lagi, itu sih kayak one of the blessing yang gue dapet lah gitu. Gue bisa teman-teman nih bantuin Jebret Media Award 1, Jebret Media Award 2, kemarin juga apa kayak pedal, terus juga acara-acara lain. Kalau bukan karena ya kita sering ngobrol apa kan nggak mungkin lah gue bisa sanggup dengan publish rate semua lah. Itu semua kan karena teman-teman bersedia untuk kayak bantu, terus kayak kita bilang segini ya budgetnya oke gitu kan. So I thank you all, makasih. Gitu. Kita harus ada air mata gak sih? Enggak dong. Agak geli ya kalau abang kayak gitu. Tapi bukan berarti gue friends with benefit ya, bukan karena jadi gue sengaja gitu terus kayak dia pasti mau bantuin gue, enggak, karena pasti kita tahu diri lah. Sih, kita sebenarnya bisa kalau menyesuaikan kayak gitu, apa enggak gitu. ada nilai plus ya, kita jadi bisa ngumpul juga kan. Jadi makin erat lagi hubungannya. Ya kalau kayak gitu pemikiran sih gue happy gitu karena Kalau gue sih ngerasa gitu sih. iya, tapi di situ gue bisa nilai karakter juga sih. Dan somehow SAS sama sekali nggak ada loh yang kayak gue sering lah. Coba dong Bang baca karakter kita bertiga dulu. Bukan gue sering bikin acara yang kayak gue harus kumpulin orang, terus gue akhirnya jadi tahu kayak oh ternyata begitu acara kalau si ini ribet ya, gitu. Si ini ya gitu. Tapi kalau SAS sih so far semua tuh ini banget lah gitu loh. Yaudah kita kasih applause dulu dong Untuk kalian, bukan untuk gue. Karena kan kita berdasarkan ketulusan tadi. Kita ngumpul bukan ada embel-embel oh kita bisa memanfaatkan networking ini buat kita masing-masing punya job ke depannya kayak gimana kan. Jujur aku nggak pernah ada pemikiran terutama ya buat yang gimana-gimana. Taunya kan oh kita kalau nongkrong tahu kan cuman hahaha happy menghabiskan waktu untuk sharing cerita kita satu sama lain. Itu purely kita kalau aku merasa SAS itu tempat aku rilis stres. Karena yang Perlu menitikan air namanya mata, rezeki kan? itu nggak cuma materi, tapi bersama dengan yang tersayang, Karena susah. terkasih, itu Wah, mulai juga deep nih. rezeki. Iya kan. Semakin malam semakin deep. Wow. Sabarnya kita 3 jam di sini. Enggak karena ini Jangan menemukan ntar abis semua cerita untuk kita. ini bisa di-cut gitu nggak sih Bang? Untuk umur sekarang untuk menemukan teman yang begitu tulus gitu lumayan cukup sulit. Apalagi kita masing-masing punya pekerjaan dan kesibukan yang berbeda-beda. Jujur agak susah mendapatkan tempat rilis stres tanpa ada memikirkan ini orang nanti akan gimana, ini orang nanti akan gimana. Nggak ada. Kalau di sini kan enggak apa adanya. Kayak abang gimana ngerosting kita, bla 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 bla. Kita biasa aja, nggak ada yang gimana gimana. Kalau gue pribadi jangan dipikir mentang-mentang Sarah itu sensitif. Ini kan aku paling males nih kalau tiba-tiba nanti dia ngambek begini, nanti dia diem. Enggak. Ya gue harus informasiin boleh nggak? Apa? Sarah ini yang diantara kita semua yang termuda Iya paling kecil. dan gue yang tertua. Tapi dia selalu Sarah berapa memiliki sih sekarang? insight yang bagus loh. Sarah umurnya berapa sekarang? Titut 17. Oke, ini adalah pertanyaan pertama untuk kalian semua menyaksikan berapa usia Sarah Derajat akan berhadiah giveaway untuk kalian ya guys. Karena kalau kalian lihat di Google itu jadi nyolong umur. Ada umur aslinya, ntar kita akan tanya sama dia di episode Tapi emang selanjutnya. kita harus ini loh Kak. Kita tuh nggak tahu sih karena pengalaman aku ya. Kita nggak bisa nge-share data beneran sekarang banyak banget. Aku tahun ini apalagi tahun kemarin deh itu dicuri gitu datanya. Jadi ya sekarang yang di-share alamat-alamat Palsu. Iya palsu, data-data tempat
tempat lahir, tempat apa, tahun kelahiran, kalau bisa jangan asli-asli lah. Yang penting kita tuh selalu Banyak AI serem muda tau, Kak. dan Iya, forever young. Happy. Happy. happy itu yang Iya. utama. Iya. Tapi lo nggak pernah tahu kan dari dulu sebenarnya gue merhatiin lo juga. Masa? Iya. Oh gimana? Memperhatikan persoalan apa nih, tentang apa? Coba deh tentang dari kalian pandangan lu lah. abang. Oh gitu, jadi karir gue Semuanya. gimana? Coba I ingin tahu. Kalau abang ke Kak Al itu gentle, as a gentleman terus. Kalau ke kita kan kayak adik-adiknya, Tahu. kayak syuk 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 syuk, kayak kayak tajam lidahnya. Iya, itu parah. Kita. Kalau ke Kak Al lebih gentle. Ngomong nggak di filter. Nah ini nih maksudnya ini tapi. Ngomong nggak di filter. Enggak, tapi kita bener-bener dulu tuh kayak seminggu sekian kali ketemu ya. Tapi Ya. jarang ngobrol sih. Iya, Lis, kenapa sih lo dulu? Lo ngeliat gue zaman dulu gimana sih? Yang pasti sih dulu lebih langsing ya. Langsung ke body shaming aja. Bukan body shaming. Cuma emang aku yang dulu bukan aku yang sekarang, agak berbeda sih. Maksudnya kalau dulu tuh kan si Kabel tadi juga bilang. Ntar sebentar, aku- ntar lo apa? kenal sama gue. Berarti mereka nih kira-kira masih sekolah apa? Masih sekolah ya. Masih sekolah ya? Tolong. Oh begitu. SD. Iya dong. Awet muda SD kan? aku aja Oh, iya, dua, parah abang sih, aja 2 kali umur aku. Dia harus nyebutin sih. Apa? Bukan gue kan? Bukan gue kan? Tapi itu kayak Apa? pujian lah buat lo. Oh ya masa? Ya mereka ntar seperti lo emang masih akan semuda lo gini. Belum tentu kan? Amin, gak jangan gitu dong. Gue gak usah. Enggak, maksudnya lo sekarang udah punya filler, lo bisa apa? Zaman dia dulu mungkin belum lah yang kayak gitu Ya gue kan. sampai sekarang juga nggak filler juga sih Bapak. Ya udah mulailah. Malah disuruh jalan Kita gebukin. Iya. Parah Jadi banget. pandangan abang dengan wanita-wanita yang Jadi sering di pertanyaan filler, gue di jawab botox dulu. Iya, apa. Iya itu tadi. Urusan. Pandangan. Ya itu mah ya udah lah ya. First impression abang ke kakak. Iya. Iya, kan Iya. abang baca karakter. Ya lu ahli psikologi. Ntar episode selanjutnya lah. gitu. Biar Alicia datang lagi. Siapa tahu kan episode berikutnya kan beda ganti orang lagi, nggak nyambung. Enggak sih. Ya Kalau kan? ada waktu pastilah. Diusahakan. Iya. Diusahakan. Dan ini murni ada waktu ya. Ada. Ya kan? Karena podcast ini kalau misalnya ada waktunya yang ini emang nggak ada. Kita nanti juga jawab-jawab pertanyaan dari komen. Iya dong, makanya ini kayak permulaan kita. Iya. Jujur banget buat kalian. Kita tadi belum bikin rundown, kita belum bikin Gak ngerti juga konsep. mau ngomongin apa ya. Karena gue pengennya yang penting ada yang bisa datang bertiga, terus akhirnya semuanya komit. Kita ngobrol aja dulu gitu, dan nanti ada teman-teman lain juga, Iyalah. teman-teman kita yang di SAS juga yang nanti misalnya lagi ada yang nggak bisa datang, si ini yang datang. Kalau akhirnya bisa datang semua, kita pun siap. Karena kan kalau audio kan tinggal sewa. Jadi ntar kalau satu waktu ada full tim nih SAS, guys kalian pasti bakal seru banget karena 10 orang ya, 11 orang. 15. 15 orang guys, dan semuanya punya karir yang sama secara Kayak apa ada ya? line-nya gitu ya. Iya gitu loh, yang saling connect-nya gitu. Udah ada line-nya, ada generasinya. Benar, dan juga ada dramanya. Nggak ada drama, Lu kita kali yang drama? support each Emang kita other. kan ada drama. Iya maksudnya kan, ya namanya komunitas kan. Maksudnya nggak datang lagi gini, itu kan drama kan? Enggak. Gue gak pernah ngomong gitu. Ya misalnya ada lah. Ternyata ya gue baru tahu Kabel ini bisa jujur juga ya. Bukan, dia lebih ke Jessica Iskandar, emang lemot. gitu. Iya. Tapi ya kalau kalian gue Kenapa sih aku tuh selalu astagfirullah. Aku kira Abang itu galak banget. Hah? Oke. Bukan galak sih gue, tapi emang tipe orangnya diem. Gue punya fun fact ya untuk Kabel. Ya. Kabel ini image-nya seperti yang kalian udah tahu. Tapi yang kalian nggak tahu, dia adalah lulusan cum laude Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Indonesia. Bener kan? Siapa tuh? Enggak ya? Siapa tuh? Bener gak? Iya, Kak Kabel UI. Kakak takut banget sih sebut-sebut. Tapi Kayak bener gitu. kan? Enggak, udah. Lu bilang Enggak ya. Udah. Lu bilang iya foto sama Bu Sri Mulyani. Apaan? Lu emang FEUI kan? Enggak. Lu mana? Udah nggak usah bahas gitu loh, takut banget masa tiba-tiba ekonomi jadi presenter. Yang Ya, masalahnya FEUI kan? lah, aku sama abang Ya, itu di belakang aja lah. Ya udah. Fun fact-nya dari nggak ke record. Oke, fun fact-nya adalah Nggak ke record. nggak ke record. Kita harus ulang dari Iya, awal. nggak usah dong. Masya Allah, ini udah berapa kali ulang nih abang ya? Kita cari hari yang lain. Iya. Sarah Derajat. Apa? Sarah Derajat ini
Dor. Record ya? adalah magister hukum dan seorang penegak hukum yang luar biasa. Alicia Evita. Nggak ada sih. Alicia Evita ini adalah orang yang dari Surabaya pindah ke Jakarta dan sebenarnya nggak perlu yang namanya dunia presenting. Tapi karena dia love what she Passionate sama apa yang dilakukan, jadi dia tetap melakukan passionnya. Karena Alicia ini low profile. Gak penting banget yang diomongin. Abang, tapi kalau abang ngelihat nih kan kita Kabel jurusannya kita udah bukan 1,5 jam nih nggak jadi closing. Iya, satu. Iya, oke. Kayak Seru bukan kan? dari komunikasi gitu. Kalau aku banyak banget diomongin sebelah mata gitu loh, Bang. Ya itu Kayak, yang tadi kita bahas di aku kan awal. dari ekonomi, dari akuntansi gitu. Sebelah mata gini. Iya, itu tuh ya. masih bisa ngeliat tapi kan. Bisa dong. Tapi abang ngelihatnya gimana gitu? Kayak misalkan aku sih jujur kayak agak sedih aja, kayak sayang banget tuh titel lo gitu kan, lo kan akuntan harusnya gitu-gitu tapi malah jadi presenter. Emang apa yang salah jadi presenter Iya. gitu? Nah, abang bakal pernah digituin juga nggak? Sampai hari ini. Iya. Fun fact dari Valentino Jebret. Iya. Abang ini mahasiswa S3 Walala. Fakultas Hukum. Jadi abang ini S1 S2 Hukum, S3 juga Hukum. Tapi harus lo ingetin terus ya bikin Harus Iya. disertasinya Bapak Valen, silahkan ayo. Iya. Udah kan, tinggal Udah. dieksekusi aja. Belum, Karena ya. kita yakin lah, kita nanti kalau abang udah selesai, kita datang ke sastra rame-rame. hadir untuk Wisuda. Anda. Shalom song shil. Oh, shalom. Jawabannya apa Alicia buat kabel? Kalau dilihat sebelah mata. Kalau di les Kamu pernah nggak digituin orang nggak ya? Iya pernah lah pastinya. Ya kamu Terus? kan udah kaya Tapi- gitu, Alicia, ngapain kamu jadi presenter kan gajinya? Kenapa sih kamu sih? Ya maksudnya kaya hati. Iya alhamdulillah. Kaya itu kan relatif. Ketika kita bersyukur kita punya Alhamdulillah. kesehatan, Betul, kita punya betul. kebahagiaan, kita orang yang kaya. Ya loh. itu kan yang tadi saya Iya sampaikan. betul. Diberikan- Ditambah kita rumah di mana itu emang kaya banget. Diberikan teman yang kayak kita bikin bahagia tuh juga suatu kekayaan. Oke, terus lo ngadepin yang kayak kalau kayak gitu apa, Lis? Gue sih nggak terlalu dengerin ya. Maksudnya ya hal-hal seperti itu sih mungkin bisa kita buat pacuan, Cela, bukan pacuan kuda, memacu diri kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Gitu, Iya, iya. Pacuan kakak-kakak. kuda Pulau Mas ya. Enggak, di Pulau Mas enggak ada pacuan Pacuan kuda. kuda. Itu tempat latihan berkuda atau ada lomba berkuda. Pulau Mas equestrian. Ini sih kalau pasti ada aja sih yang memandang Nggak sebelah usah kita mata. ajak ribut kalau si Sarah mah. Tapi kan kita juga Ribet. harus bisa menunjukkan nih sebenarnya ya kita nggak cuma Lo udah bisa modal lihat kan yang itu-itu dominan tadi siapa di aja. sini. Bukan aku. Terus lo gimana ngadepin? Apa? Lo nggak pernah diremehin? Netizen. Ada lah, Nggak Bang. mesti netizen lah. Gua sama keluarga gua digituin. Iya sama. Iya, tapi Ya, tidak perlu. Oke. Tentang bagaimana keluarga memandang kita akan bahas di episode selanjutnya. Tapi sekarang Sarah ngomong dulu tentang pertanyaan Bagaimana? kabel. Jangan yang Pandangan nggak- orang. Ya, lu lulusan hukum tapi kok jadi presenter. Kok Nah ini bisa? menarik, bahkan nanti kita bisa ngomong tentang ekonomi, tentang hukum, tentang lo apa? Gue kan sebenarnya dasarnya sesuai, tapi kan gue juga pernah kuliah hukum. Nah hukum juga, terus nanti ada yang IT, siapa anjing? Nggak tahu. Goblok. ada yang sastra, bisikin sastra, gue. sastra. Sastra, macem-macem dah pokoknya. Kayaknya Lo gimana ngadepinnya? Bodoh amat. Bodo amat. Aku nggak mikirin apa yang orang bilang tentang apa yang aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan ya, Bang. Karena yang tahu diri kita itu kita sendiri, terutama. Jadi orang itu nggak akan ada impact apa-apa buat hidup kita. Kita yang tahu yang kita jalanin itu membahagiakan kita. Kalau misalkan menjadi seorang presenter lebih mendapatkan kebahagiaan buat Kak Kabel, why not? Dan uangnya maksudnya itu gini loh, mereka tuh memikirkan bahwasanya mungkin red card kita kecil kali ya, jadi seolah-olah memandangnya sebelah mata gitu loh. Maksudnya kan kita dibayar kalau MC per project, per episode. Maksudnya income-nya kalau seorang entertainer tuh cukup
menunjang lah, ya nggak sih? Ya mungkin teman-teman juga banyak yang punya pertanyaan sama kayak Kabel. Apapun profesi kalian, apapun pekerjaan kalian, mungkin misalnya nggak sama dengan akademis kalian atau latar belakang kalian, dan kalian juga ngadepin yang namanya omongan orang segala macam. Kalian sendiri mungkin bisa cerita juga ke kita, mungkin bisa kasih insight juga ke kita kalau kalian tuh overcome itu tuh dengan apa gitu loh. Tadi kan Alicia udah punya pendapat, Sarah juga udah punya pendapat. Kalau gua satu happiness, kedua prove them wrong sih kalau gua orangnya pendendam. Tapi pendendam yang positif gitu. Jadi ketika orang kayak ngeremehin gua akan buktikan sama lo bahwa Yang lo omongin itu salah. itu salah. Cancer banget. Itu tadi kan yang Gimana Alicia? ini nggak boleh pegang-pegang dong Pak. Takut. Oh, Kan aku physical. touch. Gue takut kalau dipegang-pegang, ngeri. Takut tadi Lo takut ada yang salah paham lah ya Syai. Oh, apakah ada yang marah? Nggak ada. Siapakah itu lelaki yang tapi beruntung cuma mendapatkan sama Alicia di Kak luar Al sana? doang. tapi lo ya? tau gak gue di Iya. kampus gue kan jelek sebenarnya. Maksudnya gue orang maksudnya gue bukan yang gimana gitu ya. Oh. Tapi kadang emang cewek suka Sama ini lo. ya, kayak misalnya suka salah gitu menginterpretasi Oh enggak, kalau gue sih kebaikan orang gitu. lebih berpikirnya adalah jangan sampai orang tuh salah paham melihatnya gitu. Dengan bahasa itu kan abang tahu kalau ada hati yang dijaga dong. Tidak ada. Oh gitu. Kok gak ngerti Kabel? Tapi aku sukanya sama cowok yang sense of humornya tinggi sih. Jadi Ya nggak- itu sih. Iya. kayak bener. Kak Abang gini kan Iya, kocak iya, gitu loh. kocak. Jadi kayak nyaman aja kalau deket Bener. cowok yang sense of Nggak humornya perlu kita tinggi. berpikir yang aneh-aneh kalau sama dia sih. Dan kita feel Kok di safe. belakang tiba-tiba ngelawak gitu. Kita semua tuh merasa- semua tuh gak ada yang tahu kalau gue kocak anjing. Dia kan di bagian gue maki-maki dan semua. Kayak pantesan yang di Tapi kalian baik banget sih, maksudnya setia kawan banget ya. Iya, dan kita secure kalau dekat abang. Makanya Nggak- kita juga apa ya? jujur aja susah loh kalau misalnya Pada ketawa. Ketawanya ketawa karir. Lihat tuh CEO kita. Ya. Ya, kita udah 1 jam 30 Iya, menit. oke. Baik. Memang gantung banget, tapi inilah keseruan yang kita akan mudah-mudahan minimal seminggu sekali. Amin. Kita akan ada konten, teman-teman juga bisa kasih Tanya. ide konten kita apa, insight atau apapun itu di podcast SAS Santai Habis Siaran. Ya. Gimana? Teman-teman. Setiap Kan? hari apa? Pasti yang bisa aja. pasti kayak setiap hari yang ada yang bisa. pasti gini ini serunya ya kalau kita emang cocok ya. Kita tuh kayak maksudnya kayak ya lo dengerin apa enggak ya udah, tapi kita tuh kayak ini udah nih. Iya benar. Benar. Nah makanya gue dikasih ini kayak benar. gue kayak bang udah jam sekian gitu. Padahal kan yang mau misalnya mau siaran dia, Iya, kita emang udah dia nggak bisa pulang terlalu malam. Tapi kayak udah ngobrol, dia. Iya tuh ya. Enggak jujur aja nih, jujur aja Tuh kalau kan, nambah lagi. Padahal Enggak. kayak udah nih kok kita kayak nggak ada ini kayak nggak. karena kita biasanya tuh ngumpul tuh tau gak sih? Berjam-jam. Kita tuh minimal ketemu tuh 6 sampai 8 jam. Siapa tuh Sar? Siapa tuh? Bentar deh, gue tanya kapan kita ketemu 6 sampai 8 Iya, jam. kapan? Bini gua nggak tahu loh kita ketemu 8 jam. Masa aku sebutin jamnya di sini ketahuan banget dong kita pulang jam berapa? Ya nggak berarti kan gini, katanya kan kalau lo ketemu orang yang sefrekuensi, Lupa waktu. Time flies. Nggak lihat handphone. waktunya lupa pasti dan kita merasa di SAS ini kita cocok gitu. Jadi teman-teman juga Lebih dari cocok. show me your friends and I'll show your future katanya. Cari teman-teman lo yang memang cocok dan lo akan bisa tahu lo akan dibawa kemana sama teman-teman lo. Pilih teman-teman yang tepat dan ya enjoy SAS santai abis Antara siaran. derajat. Hari ini ada Kayak Berliana. sampai ketemu di episode kedua santai abis siaran. Bye.